Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman Sosantui dan Civitas Akademika UNES. Hari ini bersama dengan saya Asma Lutfi. Hari ini kita kedatangan tamu dari program studi antropologi Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah. Satu kehormatan yang luar biasa bagi kita di jurusan Sosan UNES mendapatkan atau menerima tamu dari jauh sana Sulawesi, dari Tadulako. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ikhtiar Hatta dan Ibu Hajar. Barangkali bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang petang hari. Jadi nama saya Ikhtiar Hatta. Saya sekarang ini menjabat sebagai koordinator program studi antropologi Universitas Tadulako. Demikian. Baik, nama saya Siti Hajar NAEPU. Saya adalah staf pengajar di program studi antropologi FISIP UNTAD. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhtiar dan Bu Hajar atas kedatangannya di Tadulako, dan sebetulnya ada dua orang lagi ya Bapak, teman kita yang lain dari Tadulako yang menemani. Nah, terkait dengan program studi di antropologi di Tadulako sendiri, barangkali mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu bagaimana keberadaan antropologi di sana dan seperti apa program studi antropologi di Tadulako. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih tentunya karena jurusan sosiologi dan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Ilmu Sosial ya Universitas Negeri Semarang sudah berkenan menerima kami dan menjamu dengan sangat baik, mulai dari pertama kami datang semalam dijamu dengan sangat akrab dengan suasana kekerabatan yang seringkali memang diperhatikan di dalam hubungan-hubungan kekerabatan di alumni antropologi dan seluruh jurusan. Kemudian yang kedua, kami juga berterima kasih karena sudah banyak hal yang disampaikan tadi untuk tujuan kami ke sini. Tapi terkait dengan pertanyaan tadi tentang bagaimana antropologi di sana, antropologi di Universitas Tadulako, program studi antropologi Universitas Tadulako itu berdiri sejak tahun 1998 ya Bu ya, dan sampai berproses terus dan kemudian mengalami dinamika yang sangat positif, terutama sekali dalam hal penerimaan mahasiswa, terus kemudian peningkatan kualitas pembelajaran juga terus kami lakukan untuk memberikan satu pelayanan yang baik terhadap mahasiswa demi melahirkan alumni yang baik tentunya. Nah, salah satu usaha yang kemudian membuahkan hasil adalah ketika program studi antropologi pada tahun 2008 ya. 2008 itu menerima 18 menerima surat akreditasi dengan akreditasi A, dan itu kami merasa sangat senang sekali. Kenapa? Senangnya karena di saat itu kami mengalami satu musibah yang sangat besar ketika terjadi bencana alam di Palu, tapi kemudian ada sedikit pelipur lara dengan adanya surat berita bahwa program studi antropologi mendapatkan akreditasi A. Nah, kemudian dalam persoalan kurikulum, program studi antropologi tentu terus mengupdate mata kuliah di dalam kurikulum itu untuk mengkontekstualisasi dengan fenomena sosial kultural yang ada, terus kemudian keberterimaan dengan pangsa pasar yang ada tentunya. Nah, tapi satu hal yang menjadi keunikan kami di sana adalah karena kami di Universitas Tadulako sebenarnya kalau mau kita berkelakar bukan hanya sebagai dosen, tapi kami menjadi fasilitator penanganan konflik, dan itu kami sering lakukan beberapa kali. Dan salah dua dari beberapa teman-teman kami itu memang sudah sangat sering sejak konflik Poso, terus kemudian konflik-konflik komunal yang terjadi di dalam
di Sulawesi Tengah itu sering terlibat mereka, dan pernah juga kami senior kami tentunya salah seorang diantaranya itu membentuk satu lembaga namanya P4K, Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Konflik. Walaupun kemudian setelah berganti tidak terlalu aktif lagi, tapi yang pasti bahwa salah satu keunikan di dalam kurikulum kami adalah keberadaan mata kuliah konflik yang memang memberikan suatu pemahaman tentang fenomena konflik yang kemudian disorot dari perspektif kultural tentunya. Kemudian hal yang lain adalah bahwa kami juga sedang mendorong memfokuskan satu selain konflik adalah tentang fenomena pertambangan dan tentu fenomena globalisasi dan Community Development (CD), yang karena di sana kan sedang rame-ramenya yang namanya pertambangan gitu. Jadi itu juga yang menjadi satu fokus kajian yang sedang digalakkan di dalam prodi antropologi untuk memberikan satu keunikan tersendiri di dalam memahami fenomena, dan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh fenomena lokal yang terjadi di sana, yang kemudian mendorong kami untuk berakselerasi ke dalam kurikulum untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik yang ada di program studi antropologi. Nah, terkait dengan dosen-dosennya, saya kira dosen-dosen yang ada di sana cukup expert untuk bidangnya masing-masing, termasuk misalnya konflik tadi, kemudian persoalan lingkungan, terus kemudian persoalan fenomena globalisasi yang sudah juga belajar di beberapa tempat di universitas di Indonesia tentunya. Nah, ini memberikan satu keuntungan tersendiri untuk bagi kami di prodi antropologi untuk mendinamisasi kajian-kajian yang ada di sana, seperti itu. Dan sedang dibenahi untuk kualitas SDM dengan memberikan kesempatan belajar ke beberapa universitas. Saya kira gitu. Menarik sekali ya, tadi bagaimana keberadaan prodi antropologi dan bagaimana mengkontekstualisasikan kajiannya di masyarakat seperti itu. Apalagi sekarang kita kenal ada namanya program MBKM yang digagas oleh Mas Menteri, di mana kalau kita melihat program MBKM itu kan tidak hanya berpusat pada kampus, tapi juga bagaimana mahasiswa dan dosen beraktualisasi di luar kampus. Dan ini menarik sekali, dan juga mungkin bisa menjadi insight baru bagi kami di UNES sendiri, bagaimana kemudian fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu bisa kita address sebagai satu bagian untuk mengembangkan mata kajian atau kemudian kajian dalam atau bahan ajar, begitu, pengembangan bahan ajar. Nah, kalau dari hal ini sebetulnya kalau kemudian kita lihat dari segi pengembangan bahan ajar di Tadulako sendiri, caranya bagaimana mengaitkan antara fenomena sosial tadi dengan pengembangan bahan ajar itu bagaimana? Mungkin kami bisa mendapatkan informasi. Jadi kalau terkait dengan pengembangan pembelajaran, kami untuk di kurikulum tentu tetap masih memberikan porsi teoritis yang ada di dalamnya, tapi untuk memberikan satu pengalaman intensi atau pengalaman langsung mahasiswa peserta didik terhadap realitas-realitas yang ada, maka kami sering melakukan yang namanya praktek lapang, praktek PPL, atau melakukan satu etnografi mini gitu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa bahwa inilah sebenarnya realitas yang ada di dalam ini, dan ini yang penting untuk dikaji. Jadi ada tentu dalam muatannya ada kasus-kasus yang kita berikan ke mahasiswa untuk bisa didalami di lapangan, seperti itu. Ya, nah kalau mungkin dari kunjungan ke UNES kira-kira dari tadi mungkin diskusi yang kita lakukan, kira-kira apa yang kerjasama apa yang bisa kita kembangkan ke depan antara antropologi
Tadulako dengan sosiologi antropologi di UNES. Iya. Bisa. Salah satu yang bisa kita kembangkan adalah pertukaran dosen, mungkin itu satu poin yang bisa kita dorong. Terus kemudian pertukaran mahasiswa, karena muatan MBKM kan poin tertingginya adalah pada pertukaran mahasiswa. Kemudian kita juga bisa melakukan satu pengembangan kajian bersama melalui riset bersama atau menulis bersama yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan satu karya ilmiah yang lebih lebih baik dan kemudian bisa memberikan penguatan terhadap kajian-kajian kita. Karena selama ini memang kami juga menyadari di Universitas Tadulako, terutama sekali di program studi antropologi, bahwa kita seringkali tidak saling mengintip karya-karya gitu. Kita terlalu mengidolakan yang dari luar sana gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh program studi di Indonesia itu memiliki keunikan-keunikan dan bisa memberikan satu pemahaman yang menarik untuk kita dalam mengembangkan diskusi teoritis yang lebih dalam tentunya. Nah, hanya saja memang kita seringkali abai terhadap karya-karya teman-teman yang lain. Nah, jadi itu menjadi satu poin tersendiri kami kemudian datang ke sini. Pertama tentu untuk belajar, karena kami tahu memang bahwa kesiapan dari Universitas Negeri Semarang tentu lebih sangat bagus terkait dengan program Mas Menteri MBKM ini. Jadi tentu kami meyakini bahwa pilihan untuk pergi belajar ke sini dalam menggali ilmu, berdiskusi tentang MBKM itu adalah satu hal yang bagus dan tidak salah gitu. Ya, jadi itu yang mendorong kami ke sini. Kemudian yang kedua tentu adalah silaturahmi, karena kami tahu bahwa di sini banyak teman-teman yang satu angkatan di beberapa kali di beberapa universitas ketika kami kuliah bersama, itu juga satu hal. Nah, kemudian dalam hal kajian mungkin menarik karena di sini ada label pendidikan gitu. Nah, jadi mungkin bisa kita bisa kerjasama elaborasi untuk memberikan juga penguatan ke kami tentang poin pendidikannya kayak gimana gitu. Bukan berarti kami harus berubah menjadi program studi pendidikan, tapi paling tidak ada share tentang bagaimana sih, karena kan di dalam program dalam MBKM ada muatan salah satu program untuk belajar mengajar di masyarakat, eksistensi mengajar. Nah, dan itu harus diyakini kita tidak memiliki poin di situ gitu. Kita tidak memiliki pemahaman yang mendalam untuk memberikan penguatan kepada mahasiswa kami. Nah, di situ mungkin kami juga berharap bisa mendapatkan satu titik nilai di sana gitu. Terima kasih. Baik, tadi ada kerja kolaborasi ya dan kerja sama. Mungkin terakhir kesannya Pak Tiar dan Bu Hajar sendiri terhadap jurusan sosiologi dan antropologi UNES bagaimana, Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu. Kesan saya sangat luar biasa penerimaannya dari semalam hingga hari ini, itu sangat luar biasa, welcome sekali. Dan kami dari antropologi FISIP Untat banyak sekali belajar baik terkait dengan MBKM itu sendiri, kemajuan-kemajuan dari UNES itu sendiri. Kami sangat banyak belajar dari situ, dan tentunya itu merupakan motivasi bagi kami yang kami bawa ke sana, bagaimana setidaknya tidak sama seperti apa yang di, tapi setidaknya kami sudah memberikan yang terbaik kepada prodi kami, tentunya dengan hasil yang kami dapat dari sini, dengan belajar yang telah kami lakukan 1 hari full kami di sini, otomatis sangat banyak ilmu-ilmu yang diberikan dari dari jurusan sosiologi antropologi itu sendiri, dan juga elaborasi dengan kami. Itu sangat berkesan sekali bagi kami, tim dari prodi antropologi itu sendiri. Ya. Terima kasih, Ibu. Baik,
Terima kasih Bu Siti Hajar dan Pak Ikhtiar Hatta atas bincang-bincang singkatnya pada kesempatan kali ini, dan yang paling penting tadi poinnya adalah kerja kolaboratif dan saling mengapresiasi karya. Baik itu sebetulnya nanti di tingkat dosen maupun di tingkat mahasiswa. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan ada kerjasama yang intensif ya, baik pada persoalan tadi bagaimana pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, dan kerja-kerja yang lain seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya di UNES di Sosiologi Antropologi. Mudah-mudahan tidak bosan dan kami mengharapkan kedatangan berikutnya lagi. Ya, kami juga menunggu ada kunjungan ke sana, jalan-jalan gitu. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan bisa terrelasi nanti. Habis corona kita bisa jumpa-jumpa lagi nanti di Palu ya. Terima kasih dan sekian dari bincang-bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.